banyak peperangan, banyak maksiat. Tapi kalau mereka berpegang kepada yang dua ini, dia tidak akan sesat untuk selamanya. Kenapa Ustaz Somad itu memuliakan habaib? Saya menulis tentang Syekh Hashim Asy'ari wa juhuduhu fi nasri sunnah di Indonesia. Bisa dilihat di disertasi Ustadz Abdul Somad yang tebalnya 600 halaman. Kenapa Belanda bisa menyerang kita? Bukan karena kita lemah, tapi kita diadu domba. Hidungnya tidak mancung, kulitnya seperti kita, matanya seperti kita, bahasanya bahasa kita, tapi otaknya otak. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi sehingga acara ini terwujud dibalas Allah segala kebaikannya, dipanjangkan Allah umurnya, diberkahi rezekinya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, usahanya lan tabur, tidak akan pernah rugi insyaallah. Inilah anak-anak muda yang luar biasa. Mengapa mereka selamat dari fitnah akhir zaman? Ketika ada anak muda yang sibuk dengan narkoba, anak muda yang sibuk dengan zina, anak muda yang sibuk dengan ganja, anak sibuk dengan pinjol, anak muda yang sibuk dengan online, anak muda yang sibuk dengan maksiat dan dosa. Tapi di sini anak muda ini kalau dilihat anak muda semua, orang tuanya mana? Kenapa anak muda semua? Jadi kalau ada yang mengatakan di akhir zaman ini fitnah luar biasa Pak Ustadz, kenapa saya hidup di sekarang? Kenapa saya hidup banyak fitnah? Kenapa saya hidup di akhir zaman? Kenapa saya enggak hidup? Siapa yang melepas burungnya itu? Kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Buktinya 1444 tahun setelah Nabi Muhammad, anak muda tetap beriman la ilaha illallah Muhammadur man ya'is ba'di, siapa yang hidup setelah aku mati nanti, fasayara ikhtilafan katsira, banyak sekali ikhtilaf, banyak adu domba, banyak perkelahian, banyak permusuhan, banyak peperangan, banyak maksiat. Tapi kalau mereka berpegang kepada yang dua ini, dia tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa itrata ahli baiti, berpegang kepada zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada para habaib, cinta kepada para kiai, cinta kepada para ulama. Takbir. Kenapa Ustaz Somad itu sayang, cinta, hormat, takzim kepada para habaib? Karena nama mereka disebut dalam salat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya belajar di Al-Azhar Mesir, berangkat tanggal 5 September 1998,
pulang November 2002, 4 tahun di Al-Azhar. Ulama-ulama Al-Azhar, universitas tertua di dunia, mereka memuliakan Sadah Ba'alawi. Mereka memuliakan para ulama zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nanti kalau ada yang nanya, kenapa Ustaz Somad itu memuliakan habaib? Karena kami belajar di tempat guru-guru kami memuliakan. Cari ceramahnya di YouTube. Syekh Usamah Al-Azhari bercerita bahwa Al-Ba'alawi, keluarga Ba'alawi, zuriat Rasulullah, mereka tidak hanya sekedar berdakwah, tapi mereka juga hebat dalam bidang tijarah. Mudah-mudahan kecintaan kita bertahan, bahkan bertambah di tengah fitnah akhir zaman yang luar biasa. Sallu ala Nabi. Terus alasan yang lain, saya S3 di Sudan. Di mana? Sudan. Ustaz nulis tentang apa? Saya menulis tentang Syekh Hashim Asy'ari wa juhuduhu fi nasri sunnah di Indonesia. Kontribusi Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam menyebarkan sunnah di Indonesia. Kita bukan ahlul bid'ah, kita adalah ahlul sunnah. Maka ketika saya menulis biografi Hadratus Syekh, ulama-ulama gurunya dibagi dua. Ulama yang tinggi adalah para sadah, dan ulama di bawah yang bukan sayyid. Artinya apa? Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari berguru kepada para Al-Ba'alawi. Bisa dilihat di disertasi Ustadz Abdul Somad yang tebalnya 600 halaman itu. Sombong sekali Ustadz Somad ini. Jelas jawaban mengapa Ustadz Somad cinta kepada para habaib. Terus apalagi Ustadz? Saya datang dari Pulau Sumatera, tepatnya di Riau. Kami dulu tinggal di kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja kami yang terakhir namanya Sultan Syarif Qasim. Kenapa disebut Syarif? Karena dia adalah Ba'alawi, keturunan dari Banahsan. Ada dari Rabithah Alawiyah, di kuburan, di makamnya tertulis bahwa Sayyid Syarif Utsman Shahabuddin adalah keturunan Banahsan Al-Ba'alawi, dan beliau menikah dengan anak Sultan Istana Siak Sri Indrapura. Kami tidak hanya sekedar memuliakan habaib, tapi sultan kami punya anak gadis namanya Tengku Embung, dinikahkan dengan Habib. Lalu raja-raja kami bergelar Syarif. Makanya di sana di Pekanbaru ada 3. Yang pertama, Jalan Sultan Syarif Qasim, Airport Sultan Syarif Qasim, Universitas Sultan Syarif Qasim. Tempat tinggal saya memuliakan Al-Ba'alawi. Tempat saya belajar memuliakan Al-Ba'alawi. Ulama yang saya teliti memuliakan Al-Ba'alawi.
maka saya malu kalau tidak memuliakan mereka, karena guru-guru saya memuliakan mereka. Guru-guru kami membaca ratib al-Attas, membaca ratib al-Haddad, dan semuanya itu adalah al-Ba'alawi, al-Faqihil Muqaddam. Mereka adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap mencintai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan cucu-cucunya saja kita duduk merasa bahagia, apalagi dengan kakek mereka nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin. Kenapa Belanda bisa menyerang kita? Bukan karena kita lemah, kesultanan kita hebat-hebat, raja-raja kita hebat-hebat, kebal-kebal, tangguh-tangguh, penakluk, tapi kita diadu domba. Masih mau diadu domba? Kita adalah bangsa yang merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Kita sudah merdeka. Siapa yang memerdekakan negeri ini kalau bukan ulama yang berteriak, itu Belanda, Allahu Akbar, serbu. Lari semua Belanda pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Makanya umat Islam Indonesia kalau sudah ketemu terong Belanda, langsung dia serang, dia blender. Inilah yang menyerang kita dulu. Selesai. Selamat kita sekarang. Belanda sudah pulang, Jepang sudah pulang, tinggal Yamaha dan Toyota. Semuanya sudah pulang. Tapi jangan lupa masih ada Belanda, rambutnya tidak pirang, hidungnya tidak mancung, kulitnya seperti kita, matanya seperti kita, bahasanya bahasa kita, tapi otaknya otak Portugis. Ustaz, apa beda Portugis sama Portugal? Nama negaranya Portugal, orangnya Portugis. Portugal itu negara, bukan singkatan dari Portugal Persatuan Orang Tua Gatal.